Sidang penuntutan terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat menyedot perhatian publik. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Sedangkan terdakwa lainnya, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer yang menjadi penguak fakta dan dinilai LPSK telah konsisten pada keterangannya mengungkap skenario Sambo dituntut hukuman penjara 12 tahun. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Tuntutan ini membuat publik bertanya. Sebagian kalangan menyebut tuntutan ini jadi presiden buruk bagi upaya pengungkapan kasus oleh penguak fakta. Kejaksaan Agung mempersilahkan pihak yang keberatan dengan tuntutan untuk berargumen di persidangan. Tentang tinggi rendah tuntutan, saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya bilang saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Sejatinya tuntutan dalam persidangan bukan akhir dari penegakan hukum. Tuntutan hanya bagian akhir dari upaya jaksa menyajikan sebuah perkara dalam persidangan. Vonis atau putusan hakimlah yang akan menentukan masa tahanan yang diemban para terdakwa. Berapapun tuntutan yang disampaikan jaksa akan bermuara pada putusan hakim. Putusan hakim di persidangan Sambo diharapkan memenuhi rasa keadilan semua pihak. Keresahan publik yang haus penegakan hukum berkeadilan harus dibaca hakim. Nantinya, semua pihak harus menghormati putusan hakim. Jika keberatan, tempuhlah dengan cara yang arif melalui banding. Saudara, perbedaan suara dalam menanggapi tuntutan terdakwa di kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat terus menyeruak, seolah ini akhir dari proses hukum. Padahal masih ada tahapan selanjutnya hingga vonis atau putusan dari hakim. Dan saudara, inilah catatan Kompas TV. Hampir 4 bulan mata publik tertuju pada sidang pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Pertengahan Oktober 2022, kelima terdakwa menjalani sidang perdana. Fakta-fakta persidangan sudah diketahui baik oleh jaksa penuntut umum, penasehat hukum terdakwa, hingga majelis hakim. Keterangan mulai dari saksi hingga terdakwa juga sudah disampaikan. Persidangan kasus Sambo kini memasuki babak akhir. Dan saudara, ini adalah tahapan-tahapan selanjutnya di sidang kasus pembunuhan berencana Yosua. Setelah saudara tuntutan, pekan depan akan dibacakan pledoi atau pembelaan dari kelima terdakwa. Setelah pledoi, jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapannya dalam bentuk replik dan kuasa hukum terdakwa berkesempatan menjawab replik jaksa dalam dupliknya. Baru terakhir, majelis hakim yang menentukan vonis bagi para terdakwa. Jadi, tuntutan jaksa pekan lalu bukan akhir dari perjalanan sidang kasus Sambo. Masih banyak tahapan lainnya hingga sampai ke vonis hakim. Dan kini, biarkan proses persidangan tetap berjalan dan kita hormati apapun nanti yang akan jadi putusan hakim. Demikian catatan Kompas TV.